Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Para ibu jamaah pengajian rutin di Masjid Jami' Nurul Yakin Ciamas yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa memberikan kepada kita segala karunia nikmat-Nya. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, juga tidak lupa nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Alhamdulillah, bahkan pada kesempatan ini pun bersyukurlah bagi kita yang masih diberikan nikmat makan, masih diberikan nikmat bisa mencium bebauan, diberikan nikmat masih bisa merasakan nikmat asin, pedas, manisnya makanan. Sebab kalau tidak bisa merasakan rasa-rasa itu, kita tidak bisa mencium, bisa jadi indikasi apa sekarang? Penyakit corona ya. Maka dari itu bersyukur kalau kita masih bisa mencium, masih bisa mengecap rasa. Itulah sebabnya kita harus pandai-pandai dan banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan mengucap Alhamdulillah. Jadi lamun anu hitut tong ambak berarti Alhamdulillah penciuman kita masih normal. Hitungan ulah paduai hitut. Nah gitu. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian. Semoga termasuk dalam jajaran umatnya yang sedang diajar taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak kita semua di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Mengawali pertemuan pada kesempatan sore ini, mari terlebih dulu kita bacakan suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan suratul Fatihah ini Allah memberikan kesehatan lahir batin kepada kita. Allah memudahkan kepada kita dalam rangka taat kepada Allah. Allah hasilkan daripada pengajian ini berupa ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa ahli baiti wa liman dakhala fi baitihil kiram syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Kita lanjutkan pengajian Al-Quran disertai nanti dengan pembahasan tajwid dan tafsirnya. Pada pertemuan ini masuk ke dalam surah Al-A'raf dari ayat 101. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkal qura naqussu 'alaika min ambaiha. Walaqad ja'athum rusuluhum bil bayyinati fama kanu liyu'minu bima kadzdzabu min qabl. Kadzalika yatba'u Allahu 'ala qulubil kafirin. Wama wajadna li aktsarihim min 'ahdin wa in wajadna aktsarahum lafasiqin. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها Fanzur kaifa kana akibatul mufsidin. Wa qala Musa ya Fir'aun inni rasulun min rabbil alamin. Hakikun ala an la aqula ala Allahi illa al-haqq. Qad ji'tukum bibayyinatin min rabbikum fa arsil Bani Israil. Qala in kuntum
kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta minas sadiqin. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين صدق الله العظيم. Ini kisah tentang Nabi Musa ketika berhadapan dengan para tukang sihirnya Fir'aun. Ini panjang kalau disemuakan ayatnya. Kita bahas dulu tajwidnya dari ayat 101. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkal di situ ada alif lam. Masih ingat alif lam itu ada dua. Yang pertama alif lam qamariyah, biar gampang tandanya adalah alif lam tersebut ada sukunnya. Nah, sedangkan alif lam syamsiyah menggunakan tasdid. Nah, ini tilkal berarti alif lam qamariyah. Qura mad asli ya. Kita sering sebut mad tabi'i. Panjangnya berapa ketukan? 2 harokat atau 2 ketukan alias satu alif. Naqus naqussu alai naqussu ya alaika min nun sukun bertemu dengan hamzah. Hukum bacaannya adalah izhar halqi. Ibu, cara membaca nun sukun dan atau tanwin itu ada 4. Berarti cara membaca bunyi N pada nun sukun dan tanwin an in un. Ada yang dibaca jelas, ada yang dilebur, ada yang ditukar N menjadi M, ada yang disamarkan. Jelas berarti izhar. Karena bertemu dengan salah satu dari 6 huruf yang keluar dari tenggorokan,
alias halku, maka disebutlah izhar halki. Ya ini contohnya apa? Nun sukun bertemu dengan hamzah. Huruf izhar halki ada 6. Apa saja masih ingat? Hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Nah ini hamzah. Min, bunyi n-nya jelas. Min, ya. Min nah iqlab. Ini masih membahas cara membaca bunyi n pada nun sukun dan tanwin. Nah ini apa dong dari 4 ini? Iqlab. Apa iqlab? Menukar dari bunyi n, ya, anba menjadi m. Amba. Dua ketukan. Min nggak perlu lama-lama. Amba. Apa hukumnya Ibu? Ini ahkamul mad wal qasar. Hukum mad apa? Mad wajib muttasil. Amba, di situ mad asli bertemu dengan hamzah. Hamzah yang mana? Yang i. Nah, ini satu kata. Satu kata teh ngahiji, anba dengan i. Ya, amba, ya. Amba artinya berita. Amba iha, ya. Mad wajib muttasil. Walaqad qalqala. Apaan Pak qalqala itu? Qalqala itu memantulkan. Dari 28 huruf hijaiyah ada berapa huruf yang dipantulkan? 5 huruf yang dibaca ketika dia sukun atau mati mesti dibaca memantul alias qalqala. Mana saja 5? Ba, jim, da, po, kof. Ya. Maka ketika dibaca sukun mestinya mantul. Contoh ini apa? Walaqad. Alamiah mantulnya bukan walaqad, bukan, tapi walaqad gitu. Walaqad mad wajib muttasil. Ingat, muttasil itu paantel, bersatu, satu kata. Jaa artinya datang. Oh, dikit-dikit belajar bahasa Arab. Jaa berarti hamzahnya satu kata. Jaat, awas, tak berdesis itu hamas. Jadi bukan jaaj, tapi jaat. Taknya berdesis ada anginnya. Bukan jaaj, bukan ada c, tapi taknya berdesis ada anginnya. Ja'athum ilhar syafawi. Hukum mim sukun. Nah, kalau tadi non sukun, ini mim sukun, berarti cara membaca bunyi m pada mim sukun ada 3. 1 ilhar, nama ilhar syafa, jelas bunyi m-nya. Yang kedua ikhfa syafawi, berarti samar. Yang ketiganya idgham mim sukun bertuan mim. Kalau ini apa? Jelas. Bila mana mim sukun bertemu dengan selain mim dan ba. Ingat, bila mana mim sukun bertemu dengan selain mim dan selain ba, berarti pantangannya apa? Mim dan ba. Maka itu izhar. Naon arti izhar teh bunyi m-nya jelas. Berarti ja'athum, jangan ditahan. Ja'athum rusuluhum. Nah, ini baru min sukun bertemu dengan ba. Ikhfa rusuluhum cukup 2 ketukan. Bil bayyin, berarti ya-nya mati dulu. Bayi baru sukun. Baru kasroh, tasdid dan kasroh.
bil bayyinati fama kanu mad tabi'i atau mad asli. Liyu'minu tidak panjang. Liyu'minu bima mad tabi'i. Tungtung litah, ujungnya ada gigi. Kadzabu min qabl kadzalika qalqalah ba'allah. Lafal Allah sebelumnya dhammah tabkhim tebal. Ba'allahu ala mad tabi' qulubil kafirin. Mad arid lis sukun. Ini bahas tajwid ini sebenarnya enak ya. Nggak cukup waktu 1 jam. Baik, kita bahas tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang kisah nabi-nabi terdahulu yang telah dijelaskan pada beberapa ayat sebelumnya dalam surah ini Al-A'raf ini, nabi siapa saja yang sudah dikisahkan dalam surah ini. Terlebih dahulu sudah dijelaskan Nabi Nuh, lalu Nabi Hud, lalu Nabi Solih, Nabi Lut dan Nabi Syu'aib. Bahkan dikisahkan juga tentang penghancuran, pembinasaan yang Allah lakukan kepada orang-orang ingkar yang tidak percaya kepada para nabi-nabi tadi. Ya. Dan bagaimana Allah selamatkan kepada siapa saja orang-orang yang beriman. Contohnya Nabi Nuh. Kepada mereka yang tidak percaya terhadap dakwahnya Nabi Nuh, tentang apa yang disampaikan Nabi Nuh, mereka yang tidak percaya bagaimana? Tenggelam dalam banjir bandang atau air bah, banjir. Jangankan orang lain, putranya yang bernama siapa namanya? Kan'an, bahkan istrinya juga kan tidak percaya. Kata Nabi Nuh, ya bunayyar kam ma'ana, anak king. Masih manggil dengan ya bunayya, itu panggilan kita, panggilan sayang. Ananda, anak king, ayo sini. Enggak, saya akan naik ila jabal, ke bukit, disangkanya bakal selamat, ternyata tidak. Yang iman kepada para nabi, termasuk saat itu adalah Nabi Nuh, ya selamat, diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah juga telah sampaikan alasan kepada mereka bahwa Allah menjelaskan kebenaran melalui dalil-dalil yang telah disampaikan oleh para nabi terdahulu. Maka selanjutnya Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad juga kepada kita melalui firman-firmannya ini, tilkal qura. Itulah negeri-negeri mana yang telah kami binasakan. Di ayat 96 sudah ada dulu. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk satu negeri, ya termasuk satu kampung, beriman dan bertakwa, pasti kami bukakan kepada mereka pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu, tapi mereka malah mendustakan, tidak beriman. Fa akhadnahu, maka kami timpakan, kami berikan kepada mereka apa? Siksa bima kanu yaksibun, terhadap apa yang mereka lakukan. Allah bilang begitu. Itulah negeri-negeri yang telah kami hancurkan. Ya. Naqussu alaika, kami kisahkan kepadamu wahai Nabi Muhammad, min ambaiha, dari sebagian berita-beritanya. Ya. Jadi para nabi itu menyampaikan kisah-kisah, menyampaikan syariat, oleh Allah disampaikan bagaimana umat-umat terdahulu. Harusnya itu jadi pelajaran. Walaqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat,
Kata Allah, dan sungguh kami telah datangkan kepada mereka rusuluhum, utusan rasul mereka, bil bayyinat. Itu para rasul, Bu, bukan sekedar datang diutus doang, bukan, tapi membawa al bayyinat, bukti-bukti yang nyata, hujjah, dalil-dalil tentang Allah, tentang kekuasaan Allah, tentang hari akhir, tentang segala-galanya. Jadi para nabi itu datang, Bu, bukan sekedar datang doang, tapi diutus membawa bukti yang nyata. Contoh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan syariat yang dibawa, menyampaikan wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya menjelaskan tentang bukti adanya Allah, dengan adanya ciptaan, dengan adanya alam raya. Allah memerintahkan, contoh dalam Al-Quran, Allah memerintahkan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khaliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa. Allah itu mengingatkan, apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan. Itu tuh maksudnya biar kita memperhatikan semua alam raya ini. Satu, ada, pasti ada yang mengadakan. Ciptaan pasti ada yang menciptakan. Bagaimana langit ditegakkan tanpa adanya tiang, tanpa dicor seperti kita manusia membuat bangunan. Tidak seperti kita. Mestinya dengan adanya al-bayyinat, bukti-bukti yang nyata, dalil-dalil yang jelas, semestinya umat terdahulu pun beriman. Bahkan adanya mukjizat. Nabi-nabi diberi mukjizat. Termasuk nanti akan ada kisah Nabi Musa alaihissalatu wassalam, bagaimana beliau dengan mukjizat dari Allah membuktikan tentang kenabian Nabi Musa. Nah, Nabi Sulaiman juga punya mukjizat. Diberikan mukjizat apa? Mukjizat Nabi Sulaiman bisa berkomunikasi, berbicara, memahami bahasa binatang, menundukkan jin juga kan. Nah, sungguh kami telah datangkan kepada mereka, kepada umat-umat terdahulu pula, para utusan Allah, para rasul, yang mana mereka semua itu membawa bukti-bukti yang nyata. Fama kanu liyu'minu bima kadzabu min qabl. Maka mereka, yakni umat-umat terdahulu juga tidak beriman kepada apa yang dahulunya mereka telah mendustakannya. Ini Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad supaya jadi pelajaran. Apa? Kalau Nabi Muhammad berdakwah, ada yang tidak beriman, ada yang tidak mau mengikuti risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad, umat terdahulu malah ada yang lebih dari itu. Betul nggak? Kalau umat-umat terdahulu, Bu, ketika mereka tidak beriman, ada yang langsung ditimpakan kebinasaan atau azab. Ada nggak? Nabi Lut punya kaum yang kita kenal dengan kaum Sadum, ya. Sadum itu apa? Suka dengan lawan atau melakukan hubungan seksual, hubungan laki dengan laki, ada ya. Naudzubillahi min dzalik. Lalu ditimpakan oleh Allah azab apa? Turun batu yang kita kenal dengan hujan batu. Nabi Nuh, umatnya yang tidak beriman, apa siksaan yang ditimpakan kepada mereka? Banjir tadi. Umat-umat terdahulu tuh begitu tegurannya langsung. Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih diberikan kesempatan untuk bertobat. Makanya kita ini jangan ngeluh kalau doa kita belum diijabah. Toh kita pun berdosa nggak langsung ditimpakan siksa.
Tapi mestinya kita berpikir, kita banyak dosa, kadangkala kita malu kalau ketahuan orang lain. Tapi kenapa kita tidak malu ketika ketahuan Allah? Betul nggak? Lah emang kita dosa Allah nggak tahu? Uningat Allah. Apa teu izin gitu? Masa nggak malu? Kita lebih malu kalau ketahuan orang lain kalau kita berdosa. Kita lebih malu ketahuan orang lain saat maksiat ketimbang ketahuan sama Allah. Seakan-akan begitu. Padahal Allah tahu. Allah itu punya salah satu di antara Asmaul Husna, As-Sabur. Kata Imam Ghazali, As-Sabur itu Allah Maha Penyabar, menunggu kita yang suka bermaksiat ditunggu dikasih kesempatan untuk bertobat. Cicing wae itu tobat malah terus we dosa. Ya, gitu. Ibarat kata orang kalau berdosa padahal Allah tahu, tiba-tiba saya pengen nyanyi sabian apa? Oh ya gamalu ya gamalu. Bukan ya jamalu ya gamalu itu orang. Ya. Maka dari itu ayo Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada kita umat Nabi Muhammad untuk apa? Untuk menggunakan sisa waktu dalam rangka bertaubat. Jadi kalau umat terdahulu mereka tidak beriman, fakhadnahum, kami timpakan kepada mereka siksa terhadap bimakanu yaksibun, terhadap apa yang mereka lakukan. Jadi mereka dustakan, ditimpakan. Kadzalika yatba'ullahu ala qulubil kafirin. Demikianlah Allah mengunci mati hati orang-orang yang kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Wa ma wajadna li aktsarihim min ahd. Dan kami telah mendapati kebanyakan mereka, ya, mereka yang tidak beriman itu memenuhi janji. Wa in wajadna aktsaruhum lafasiqin, sesungguhnya kami mendapati kebanyakan mereka orang-orang yang fasik. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai begitu, ya. Jadi jangan sampai kita ini termasuk orang-orang yang fasik itu. Sebab kita itu pada dasarnya diciptakan oleh Allah dalam keadaan hanif. Hanif itu lurus. Ketika lahir pula kita udah punya dosa belum? Belum. Ya. Kata Nabi dalam Sahih Muslim, kata Nabi nih, ya, ada hadis qudsi firman Allah Ta'ala begini, Inni khalaqtu ibadi hunafa'a. Sesungguhnya aku, kata Allah, telah menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan lurus, hanif. Faja'atuhumus syayatin, lalu datang kepada mereka, yakni kepada kita nih, hamba-hambanya Allah, hamba-hamba Allah ini, datang kepada mereka, pada kita nih, setan-setan. Kemudian apa ini? Fajtalathum an dinihim. Lalu setan-setan itu berusaha menyimpangkan, membelokkan mereka, membelokkan agama kita. Ya, kita nih, wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum. Lalu mereka setan-setan itu mengharamkan bagi hamba-hamba Allah terhadap apa yang aku halalkan bagi mereka. Jelas-jelas halal tapi dibelokkan oleh setan sehingga melakukan atau memakan perkara-perkara yang haram. Na'udzubillahi min dzalik. Maka tinggal kita, apakah kita bisa tahan terhadap godaan atau tidak? Dengan cara apa? Dengan memperkuat keimanan kita. Dengan cara apa? Ya, diantaranya dengan melakukan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma ba'atsna min ba'dihim Musa. Kemudian kami utus Nabi Musa setelah menceritakan kisah Nuh, kisah Hud, kisah apa lagi tadi? Terakhir apa tadi? Nabi Syuaib. Kami, kata Allah, utus min ba'dihim, setelah mereka, Musa, Nabi Musa, bi ayatina, dengan membawa ayat-ayat kami, membawa tanda-tanda kebenaran, membawa bukti yang nyata tentang kenabian Nabi
Musa dan juga tentang apa? Tentang risalah. Ila fir'auna wa malaihi, membawa ayat-ayat kami kepada Fir'aun dan juga pemuka-pemuka kaumnya. Fir'aun itu punya konco-konconya, punya teman-temannya, punya patih, punya pengikut, punya bala tentara. Fadzalamu biha, lalu mereka Fir'aun dan malaihi, pemuka-pemuka tokoh-tokohnya itu malah mengingkari ayat-ayat kami. Jadi ketika Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk dakwah kepada siapa? Fir'aun. Padahal Fir'aun itu kalau boleh kita runut ke belakang adalah ayah angkat daripada Nabi Musa. Sebab jauh sebelumnya Fir'aun pernah mimpi. Dalam mimpi itu ketika ditafsirkan oleh juru tafsir mimpi bahwa kelak akan ada seorang laki-laki dari Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaan Fir'aun. Maka Fir'aun pun menitahkan kepada bala tentaranya mencari bayi laki-laki dari Bani Israel dan bunuh. Yang kemudian ibunya Nabi Musa justru mengalirkan bayi laki-lakinya itu yang baru lahir di sungai apa? Nil. Dan sampailah ke istananya Fir'aun. Ditemukan oleh Asiyah. Oleh Asiyah diasuh, dibesarkan. Ketika masih kanak-kanak pun sudah menarik apa itu? Menarik janggutnya Fir'aun. Dan Fir'aun menduga, wah, apakah ini kelak yang akan menjadi penghancur kerajaan Fir'aun. Akhirnya Nabi Musa dibela oleh siapa? Asiyah. Tar dulu kakang, kira-kira begitu kepada Fir'aun. Masa anak kecil hanya gara-gara narik jenggot kakang, misalnya manggil kakang misalnya kepada Fir'aun, masa dikatakan mau apa? Mau menghancurkan kerajaan Fir'aun. Gini aja deh, kita buktikan apakah anak ini sudah ngerti apa belum. Ya, bahasa kitanya nggak cedok ya, sudah tamyiz atau belum. Lalu dihadapkan kepada Musa yang masih kanak-kanak ini ada dua, apa itu? Satu susu, satu bara api. Bara api itu apa? Ruhai. Ya. Tadinya Nabi Musa mau milih apa? Susu. Lalu oleh malaikat diarahkan tangannya ke bara api. Dimakanlah. Yang kemudian menurut satu riwayat lidahnya itu cadel. Karena apa? Makan bara api. Makanya ada doa yang diajarkan oleh Nabi, ada doa yang diajarkan oleh Allah yang kutipannya ada dalam Al-Quran. Surah Toha, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Itu bagus kalau ibu mau bicara di depan siapapun, walaupun depan anak-anak ataupun di depan suami yang nggak biasa bicara depan orang banyak tuh baca doa itu. Ini biasa dibaca mau ngaji, mau pidato, mau sambutan, mau ceramah, ngomong depan orang banyak. Gitu. Termasuk Nabi Musa ketika akan berbicara depan Fir'aun. Gitu. Nah, jadi Nabi Musa ini besar, yang kemudian meskipun anak angkatnya Fir'aun pernah satu waktu, nanti dikisahkan di sini, dalam surah Al-Qasas kali itu, pernah dikisahkan Nabi Musa itu bergaul di luar istana dan beliau ketika remaja memperlihatkan bahwa beliau ini membela kaumnya, walaupun beliau tidak tahu mulanya kalau beliau itu adalah dari Bani Israel. Pernah ada pertikaian antara suku
sukunya Fir'aun namanya Qibti dan suku Bani Israel. Pernah itu. Kemudian Nabi Musa membela Bani Israel karena benar. Sedangkan Qibti tidak dibela, salah. Lalu hanya digampar saja, sekali gampar langsung mati. Makanya Nabi Musa itu kekuatannya luar biasa. Bahkan nanti akan dikisahkan kenapa ini dikisahkan setelah kisah Nabi Syu'aib, karena kelak ini Nabi Musa akan menikah dengan salah satu putrinya Nabi Syu'aib. Dan dikisahkan pula, nanti akan ketemu kisahnya, Nabi Musa menolong dua putrinya Nabi Syu'aib ketika mengangkat batu. Yang mestinya itu diangkat oleh 12 orang, tapi beliau bisa mengangkatnya, kuat. Kayak qawiyun amin tuh. Ini Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Bagaimana kisah selanjutnya nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Shadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imamau wa nura wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, semoga manfaat dan semoga sehat selalu ibu-ibu semuanya ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.